Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas studi kelayakan bisnis dengan Kak siapa? Aku Suhaila. Kak Suhaila dan Kak Tiara. Tiara. Oke, langsung saja kita akan bincang-bincang sama Kak Tiara dan Kak Suha. Kak Suha. Oke. Langsung aja nih, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya nggak tentang seputar studi kelayakan bisnis sama kedua narasumber kita ini? Oke, aku mau nanya nih Kak, awal mula Kakak kepikiran untuk buka usaha ini tuh apa sih? Jadi awalnya kita itu suka K-pop kan. Jadi kita memilih produk itu, dan juga pada saat mata kuliah e-commerce itu semuanya itu kayak tentang jualan makanan, jualan minuman. Kita kayak nggak mau cuma itu aja dong, kita maunya yang beda. Jadinya kita mengambil Beats ini tentang seni gitu, dalam bidang seni kita mengambilnya seperti itu. Terus aku mau nanya lagi nih Kak, apakah Kakak memiliki izin atas usaha Kakak? Kalau untuk izin sekarang sih belum ada izin yang kayak izin usaha mikro gitu kan, kayak izin IUMK ya kalau nggak salah tuh. UMKM. Bukan, iya izin usaha kecil itu namanya IUMK ya kan. IUMK itu kalau nggak salah tuh pendapatan minimalnya ada 300 juta. Terus juga sekarang itu ada namanya NIB ya, nomor induk bisnis apa kalau nggak salah, nomor induk berusaha gitu. Itu juga sebenarnya gampang sih daftarnya, cuman kita belum mau daftarin, jadi belum ada kalau untuk izin bisnis. Terus menurut Kakak, apakah usaha Kakak ini tuh udah memenuhi ketentuan hukum? Kalau untuk hukum secara general mungkin udah kali ya, tapi kalau seandainya untuk kayak legalitas penjualan yang kayak tadi kita bilang itu, kita belum mau daftarin legalitas penjualan karena emang belum memenuhi syarat juga sih. Tapi usaha yang Kakak milikin itu semuanya bisa dibilang legal atau enggak sih? Legal sih, insya Allah ya legal. Karena emang kalau seandainya kan daftar kayak gitu kan gara-gara pajak kan ya. Buat legalitas tuh masalahnya pajak gitu. Kita kayaknya belum sampai, pendapatannya belum sebanyak itu buat sampai dipotong pajak gitu. Oke. Lagi? Mungkin dari aku mau nanya nih, kan yang kita tahu kakak bukanya lewat Instagram ya. Iya betul. Nah itu kalau selain Instagram gitu ada toko offline-nya gitu nggak sih Kak? Kalau untuk toko offline sih sekarang belum ada, insya Allah nanti ya, amin. Tapi kalau misalnya kayak datang-datang ke event gitu, jualan di event gitu, mungkin beberapa kali pernah. Berarti lebih ke ini ya, apa, masuk ke online shop sama ke bazar atau event-event gitu. Iya betul. Terus kalau produksinya itu per hari itu kira-kira berapa ya rata-ratanya mungkin? Kalau untuk produksi sebenarnya kita tuh kan sistemnya pre-order ya. Jadi nyesuaiin sama pesanan aja gitu. Tapi biasanya kalau seandainya kan untuk bunga, kita kan ada jual bunga, buket bunga sama aksesoris. Kalau seandainya kan untuk buket bunganya sekitar 9 sampai 11 buket ya satu hari. Kalau untuk aksesorisnya sekitar 5 sampai 10 aksesoris juga lah sehari. Tapi itu nggak selalu setiap hari juga, karena nyesuaiin sama jadwal kuliah kita, karena karyawannya juga belum ada yang tetap gitu. Yang ngerjain sih kita semua gitu. Terus kalau misalnya teknologi yang dipakai kakak tuh mungkin dalam pembuatan dalam proses pembuatannya atau pencatatannya gitu, ada nggak kak? Kalau misalkan teknologi, kita ada website Arakasta. Itu kalau di website itu lebih ke katalog aja sih, katalog tentang produk-produk kita. Kalau misalkan teknologi penjualannya, kita menggunakan e-commerce kayak Shopee, Tokopedia gitu. Iya betul, Tokopedia ada juga. Oh iya. Kalau untuk pemasaran juga ya tadi ya. Kalau untuk pemasarannya di TikTok sama Instagram dong. Iya. Lewat media sosial aja teknologinya. Berarti kalau misalnya ada proses pembuatannya gitu nggak ada pakai teknologi yang macam-macam gitu? Enggak enggak. juga sih. Pakai tangan aja, kerajinan Iya, tangan. kerajinan tangan sih karena kebetulan. Dari aku cukup. Kalau aku mungkin mau nanya,
dalam memasarkan produknya itu ada pengelompokan khusus nggak Kak? Misalkan kayak target konsumennya atau target pasarnya siapa gitu? Kalau kita kan ada 2 produk ya, ada aksesoris sama buket bunga. Mungkin emang beda pasar keduanya. Kalau misalkan aksesoris itu lebih ke daily wear. Jadi kayak ke remaja-remaja yang suka K-pop, suka tentang fashion, kayak gitu. Jadi kita tentang daily wear kalau misalkan aksesoris, tapi kalau misalkan buket bunga itu lebih ke event kayak event wisuda, birthday, atau mau kasih gift ke pasangan kayak gitu. Jadi pasarnya mungkin berbeda, tapi kalangannya masih kalangan di remaja juga kayak gitu. Kalau untuk bauran pemasarannya itu kira-kira produknya ada apa aja Kak? Sama kisaran harganya? Kita ada aksesoris itu ada gelang, cincin. Gelang itu di harga sekitar 15.000, cincin di harga 7.500. Lalu ada kalung di harga 35.000. Ada phone strap itu di harga 25.000. Ada strap masker di harga 25.000 juga. Terus ada bunga, bunga ada 3 ukuran. Ada sikia itu small, sikia itu harganya mulai dari 29 ribuan. Kalau yang medium itu namanya handia, itu harganya kurang lebih 49 ribuan. Terus ada handia itu yang large, itu ukurannya harganya 79 ribuan. Kalau tempat produksinya itu ada tempat khusus atau? Untuk produksinya sekarang itu sih masih di rumah ya, lebih seringnya sih di rumah aku. Tapi untuk sekarang ini karena lagi bulan puasa juga, jadi kita juga ngerjain di rumah masing-masing, dikirim di rumah masing-masing juga. Masih di rumah aja sih. Kalau dari aku sih cukup ya. Oke. Angel ya, gimana? Kalau pertanyaan dari saya ini mengenai finansialnya Kak. Waktu awal membuat UMKM ini dari mana modal yang Kakak dapatkan gitu? Kalau awal mula banget, pertama itu dari patungan sih, dari tim Rakasta gitu kan. Tapi terus kita daftar PMW, tahu kan ya PMW WNJ, terus dapat dana hibah dari PMW, dana modal dari PMW WNJ. Terus dari situ sih modal yang lumayan ngebantu dan lumayan gede. Kalau dalam pengelolaan uangnya gimana Kak dari bisnis Kakak ini sendiri? Kalau pengelolaan uang sih, maksudnya kayak kalau kan kayak cash flow gitu kan ya. Iya. Kalau cash flow-nya itu ada laporannya setiap bulan, karena kita juga gajian kan setiap bulan. Jadi ada laporan keuangan setiap bulan, masuknya berapa, keluarnya berapa, biasa gitulah ya. Ada di sheet yang bisa diakses sama semua tim kita gitu. Jadi saling percaya. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Kakak memanajemen waktu dalam bisnis ini kan sambil kuliah juga ya Kak? Kalau Sandekan itu karena tadi aku bilang juga, jadi kita produksinya itu kan pertama PO. Jadi kita nyesuaiin kapan kita bakal bikin, kapan kita bakal kuliah, sesuai sama jadwal kuliah, sama jadwal minggu tugas juga gitu. Dan kita juga kan sistemnya PO, jadi kadang-kadang kita juga kalau emang pesanannya sekiranya menurut kita nggak bisa kita terima, ya dengan berat hati kita nggak terima gitu. Oh ya, terima kasih Kak, dari saya itu aja. Oke Kak, izin dari saya, dari usaha yang Kakak tekunin sekarang itu udah memberi dampak sosial ekonomi nggak sama lingkungan sekitar gitu? Kalau Sandekan dampak ekonomi sama lingkungan sekitar, kalau ekonomi sih mungkin ada sedikit doang kali ya, kayak karena kita juga usahanya masih kecil-kecilan banget, jadi belum yang berdampak banget. Tapi paling karena kita kan nyari bahan baku juga ya. Nah biasanya itu kita nyari bahan baku itu di toko yang sepi. Pertimbangannya satu, ngebantu dia biar tokonya jadi ada yang beli. Kedua, biar kita dapat stok yang banyak, lebih murah sih gitu. Sama kalau kayak nyari kardus gitu-gitu, biasa itu kita nyari kardusnya itu di warung-warung pinggir jalan. Iya, warung-warung pinggir jalan gitu. Jadi kita ngebantu dia untuk produksi lagi limbah kardusnya dia supaya berguna bagi kita gitu. Iya gitu sih paling. Kalau dampak ekonominya berarti masih ke lingkungan Kakak ya, ke circle Kakak gitu ya? Betul. Oke, Kak. Terus ke depannya gini ada kemungkinan berkembang nggak sehingga memberi dampak yang lebih luas lagi kepada lingkungan Kakak gitu? Sebenarnya tuh kita kan juga butuh karyawan ya, karena ini kan kerajinan tangan gitu. Sekarang ini juga karyawannya ada tapi kayak cuman cabutan gitu, yang kayak sekali datang terus udah dibayar gitu, nggak yang tetap. Kalau Sani kan pengennya sih ngebuka lapangan pekerjaan ya, ngebantu ekonomi orang yang emang bisa dibantu gitu, buat jadi karyawan kita nanti. Kedepannya sih pengen kayak gitu, insya Allah.
Kalau begitu udah bagus sekali ya kak ya, tadi memberi dampak positif kepada lingkungan. Kakak juga bisnisnya berperan sebagai apa, membantu daur ulang kardus tadi kak. Selain itu ada lagi nggak kak yang kakak lakuin di usaha kakak ini untuk memperbaiki keadaan lingkungan sekitar gitu dalam berbagai aspek apapun gitu, misalnya mendaur ulang ataupun mempekerjakan gitu? Kalau mendaur ulang sih kayaknya kita cuman kardus doang ya yang baru kita daur ulang, kayak kardus bekas itu jadiin packing sama kita, dijadiin kardus packingan yang masih layak pakai ya tentunya. Terus kalau seandainya sosial apa ya, mungkin bingung kalau sosial. Sosial untuk saat ini masih yang memperkerjakan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin yang gabut ya. Kalau misalkan gabut mungkin ya. kurang kerjaan, kurang kuliahnya udah selesai misalkan gitu, bingung mau ngapain lagi gitu. bermain. Jadi ikut aja Rakasta yuk gitu. Kita bermain kan, mainnya nggak jelas kemana juga. Jadi mending kita bikin kerajinan tangan. Tapi ada ya kayak dampak positifnya untuk lingkungan sekitar gitu kayak. Oke. Terima kasih. Dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Pernah nggak sih kak, kalau misalnya kayak dalam satu hari itu pesanannya tuh benar-benar banyak gitu, itu kakak ngatasinnya tuh gimana? Pernah sih, waktu itu tuh FYP TikTok, kita kan jualan di TikTok juga. Terus TikToknya sempat FYP, terus yang mesen langsung membludak gitu ya. Kalau harian itu kita nanganinnya ya lembur aja sih paling. Nginep-nginep Iya, gitu. udah sampai nginep-nginep kali ya ngerjain. Tapi sebisa mungkin selama kita masih bisa nerima pesanan, kita bakal terus nerima pesanan gitu, nggak nolak. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, terima kasih kak udah membantu kita dalam menyelesaikan penugasan SKB ini. Makasih juga ya. Semoga kedepannya usaha kakak nih seperti yang direncanakan ya, bisa Amin ya rabbal alamin. berdampak lebih kepada lingkungan sekitar. Oke, terima kasih kakak. Amin, makasih juga.